Oke, hai semuanya. Berjumpa kembali di podcast kita di episode ke berapa ini ya? Episode yang ketiga di podcast Danurianto. Oke, hari ini sudah tanggal 19 Juni 2020. Wah, nggak kerasa sudah hampir selesai nih bulan Juni. Artinya apa? Ini kita sudah di penghujung. Oh, bukan penghujung sih. Kita sudah di pertengahan tahun 2020. So, how was it? Bagaimana 2020 menurutmu? Apakah menyenangkan? Karena kita sendiri tahu ya kan kalau kita sudah melewati hampir setengah tahun ini dengan pandemi ini kayak gitu. Tapi ya kita harus tetap tetap kreatif sih, tetap produktif juga biarpun apa yang terjadi. Mungkin segala keterbatasan ini membuat kita itu nggak bisa seperti dulu, nggak bisa ke sini, nggak bisa ke sana, nggak bisa ketemu orang dan segala macam. Tapi ya, bukan itu tidak menghalangi kita seharusnya untuk kita menjadi orang-orang yang produktif dan kreatif. Oke. Nah, hari ini di podcast kali ini saya cuma mau ngomongin kenapa sih kok kita harus tetap produktif? Kenapa sih kok penting menjadi produktif di masa-masa seperti ini? Tapi izinkan saya untuk ceritakan satu hal dulu tentang mimpi saya kayak gitu. Mimpi loh, ini mimpi bukan impian saya tapi mimpi. Jadi beberapa waktu lalu waktu entah tidur malam atau tidur siang gitu, saya lupa. Pokok intinya karena mungkin kebanyakan di rumah ini jadi tidur siangnya banyak, tidur malamnya juga banyak kayak gitu. Jadi mimpi yang mana saya lupa kayak gitu. Tapi saya ingat di mimpi itu saya itu mau pergi ke Singapura, ya kan. Tapi lucunya di mimpi itu saya tidak persiapkan apapun. Jadi intinya ya sudah bawa tas yang seadanya itu, baju seadanya, segala macamnya, paspor, tiket, pesawat dan segala macam sudah ready, tapi not prepare well, nggak disiapkan dengan baik. Akhirnya apa sampai di sana kelimpungan, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, dan itu di mimpi benar-benar membuat stres, membuat tertekan kayak gitu. Ya kan karena oh kurang ini, kurang ini. Apalagi saya ini orangnya full prepare sebenarnya. Jadi nggak saya banget sih di mimpi itu. Kok bisa gitu loh ke Singapura tanpa prepare yang lengkap gitu. And then oke. Jadi di mimpi itu benar-benar kayak saya itu panik-panik sendiri juga gitu loh. Loh, kok ini kurang, itu kurang. Sampai-sampai saya tuh menyesal gitu loh. Ya, gak bisa enjoy. Nah, itu kan cuma mimpi tapi di situ itu bangun-bangun itu saya merenung gitu loh. Saya renungkan ini, saya mikir, apa sih? Apa sih hubungannya ya mimpi itu? Apa sih yang mau mau mungkin Tuhan coba sampaikan lewat mimpi? Ya, Tuhan kan bisa ngomong lewat banyak hal ya, bisa tegur lewat pemimpin, lewat hamba Tuhan di gereja ataupun lewat keluarga kita juga atau mungkin lewat peristiwa-peristiwa Tuhan itu mau mau tegur kita. Tapi saya juga merenungkan gitu, coba merenungkan apa sih maksudnya ini kayak gitu. Terus saya juga cerita sama istri saya, terus istri saya itu bilang, "Oh, mungkin Tuhan itu mau mempersiapkan kamu untuk dipromosikan lebih, tapi kamunya harus prepare dari sekarang." Terus saya mikir, "Oh iya ya benar juga, bisa jadi seperti itu." Apalagi saya ini orangnya well prepare sebenarnya. Saya nggak akan jalan kalau ini semua nggak dipersiapkan dengan baik. Jadi, hmm, sama halnya dengan kita di hari-hari ini. Kenapa saya bilang tadi kalau kita harus jadi orang-orang yang produktif selama masa-masa pandemi, biarpun di rumah aja seperti ini, adalah untuk mempersiapkan nantinya ketika kita sudah kembali ke kehidupan yang normal. Ya, even nggak ada benar-benar kehidupan yang normal seperti dulu, kita akan memasuki namanya new normal, dan di situ itu kita dituntut untuk pasti persaingan akan sangat-sangat ketat ketika semuanya kembali atau semuanya menjadi new normal lagi. Lalu apa yang sudah kita lakukan ketika kita di rumah saja ini? Atau apakah kita ini hanya tiduran, do nothing, kayak gitu, ya kan, rebahan, main game, and then kita nggak jadi produktif sama sekali, kita nggak belajar sesuatu yang baru, kayak gitu. Nah,
Karena itu ayo sama-sama, saya pun juga gitu, tiap hari saya juga berusaha untuk produktif gitu. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya pelajari hari ini, entah itu nonton YouTube, entah itu belajar tutorial-tutorial, atau ikut kelas webinar. Saya berusaha sedemikian rupa supaya saya ini tetap produktif. Secara saya juga harus menghasilkan karya, seperti podcast ini contohnya, adalah salah satu cara saya untuk tetap produktif di masa-masa seperti ini. Jadi anggaplah masa-masa ini adalah masa-masa kita itu di dalam gua adulam. Bagaimana kita ini mempersiapkan sebelum kita ini diangkat Tuhan tinggi. Kayak Daud, di Alkitab bilang ketika Daud itu melarikan diri dari Saul, Daud ini berdiam, bersembunyi di dalam gua adulam, ya kan? Gua Adulam bukan tempat yang benar-benar baik sebenarnya. Gua Adulam adalah suatu tempat yang isinya penjahat semua, pelarian-pelarian semua. Tapi di situ Daud benar-benar dipersiapkan Tuhan, bagaimana dia nantinya akan diangkat tinggi jadi raja, ya kan? Tapi ada proses, namanya proses, ada persiapan sebelum kita ini dilesatkan sama Tuhan. Termasuk dengan peristiwa pandemi ini. Masa-masa ini, ayo sama-sama kita ini produktif. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu suka apa? Kembangkan itu. Belakangan ini saya lihat di TV, di YouTube itu banyak tiba-tiba, karena mungkin orang-orang di rumah aja ya, jadi mereka kan nggak bisa keluar gitu, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa beli makan. Ya memang masih ada GoFood, GrabFood gitu. Tapi most of people itu mereka itu masak di rumah. Belajar masak, akibatnya apa? Banyak chef-chef baru muncul. Mereka coba komen ini, komen ini. Saya pun gitu. Saya ini nggak bisa masak dulunya. Tapi gara-gara masa-masa pandemi ini, mau nggak mau belajar masak, mau nggak mau itu tiap hari masak, dan akhirnya bisa masak ini, bisa masak itu. Bayangkan, ini loh kenapa kok kita harus produktif di masa-masa seperti ini. Ya, siapa tahu ketika kita belajar masak, makanan kita enak, itu bisa jadi peluang bisnis baru. Who knows, ya kan? Siapa tahu. Lalu, eh, kalau kamu bisa gambar, kenapa kamu nggak gambar aja di hari-hari ini? Latihan gambar, siapa tahu kamu bisa jadi komikus atau webtooners. Saya juga belajar sih beberapa hari ini di YouTube, belajar banyak hal baru. Bagaimana cara jadi webtooners, bagaimana cara jadi penulis, bagaimana cara jadi podcaster seperti ini, bagaimana juga cara jadi audio composer. Banyak ya. Padahal ya saya cuma ingin tetap produktif di masa-masa seperti ini. Jangan biarkan diri kita ini jadi pemalas di masa-masa seperti ini. Di Amsal bilang gini, pergilah, perhatikanlah semut, dan belajarlah pada mereka. Semut-semut ini mereka itu mengumpulkan makanannya pada waktu musim panas, dan mereka menikmatinya pada musim dingin. Mereka bekerja tanpa ada pemimpin yang menyuruh-nyuruh mereka, ya kan? Itu singkatnya mungkin bahasa saya aja gitu. Dan lihat tuh, semut nggak perlu diobyak-obyak. Obyak-obyak itu bahasa Jawa, artinya tidak perlu di-push, tidak perlu tekan oleh pemimpinnya karena takut dia melakukannya. Bukan. Tapi itu lahir dari kesadarannya dia sendiri, untuk dia itu mau mengembangkan diri, mau tetap produktif, dan nggak ada ruginya kok ketika kita seperti si semut ini mengumpulkan dikala orang lain semuanya di rumah aja do nothing. Kita extra mile dengan memberikan waktu-waktu kita, perhatian kita, effort kita untuk belajar sesuatu yang baru, menguasai skill yang baru. Perhatikan deh, nanti ketika musim yang lain datang, kita jadi orang-orang yang siap untuk itu, well prepared, ya. Jadi ayo sama-sama, kalau kamu mau menghadapi apapun, kamu mau survive di new normal kayak gitu, ayo sama-sama yuk. Saya juga, kita kembangkan talenta kita, kita tetap produktif, lakukan, belajar, lakukan yang kamu sukai, belajar yang kamu selama ini pengen tahu apa kayak gitu. Sekarang semuanya sudah tersedia, ada podcast, ada YouTube, ada Instagram, ya kan? Dan semuanya free. Webinar sekarang free semua. Dulu yang berbayar ratusan juta, sekarang free. Kayak kemarin saya ikut webinar dari salah satu fotografer yang ternama gitu. Biasanya ini bayar sampai puluhan juta. Kemarin free. Bayangkan. Nggak ada alasan untuk kita hari-hari ini nggak produktif, nggak belajar sesuatu yang baru. Oke? Jadi sekian dulu podcast ini. Enaknya judulnya well prepared aja ya. Well prepared. Oke?
Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Podcast yang cepat cuma 10 menit bisa kamu dengarkan sambil mandi mungkin. Jadi selamat mengembangkan diri, selamat mengembangkan talenta, keep produktif, keep kreatif. Tuhan memberkati.